الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبعوا سيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan kita sebagai manusia, menurut Epictetus, seorang tokoh filsuf Yunani kuno, ada hal-hal di bawah kendali atau tergantung pada kita. Ada juga hal-hal yang tidak di bawah kendali atau tidak tergantung pada kita. Pertama, hal-hal yang di bawah kendali kita. Pada prinsipnya secara umum bersifat merdeka atau bebas, tidak terikat, tidak terhambat. Berikut hal-hal yang di bawah kendali kita: pertimbangan atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul aliyyul azim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, menurut Uwais Hamka dalam tafsir Al-Azhar, terdapatlah bunyi wahyu bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang terlebih dahulu merubah nasibnya. Di situ terdapat ikhtiar manusia, dan ikhtiar itu terasa sendiri oleh masing-masing kita. Kita harus berusaha sendiri merubah nasib kepada yang lebih baik, mempertinggi mutu diri dan mutu amal, melepaskan diri dari perbudakan dari yang selain Allah. Kita harus berusaha mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan lebih maju. Tetapi kita pun mesti insaf bahwa tenaga kita sebagai insan amat terbatas. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata kita bisa memilih untuk mengelola serta mengubah tentang pertimbangan atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita untuk bisa menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan berarti kebebasan kita dalam memilih tidak serta-merta tanpa doa dan usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar atau salahnya sudah seharusnya yang bisa kita pikirkan dengan menggunakan akal sehat. Usaha yang kita berikan harus besar dan sungguh-sungguh apapun hasilnya.
terimalah sebaik-baiknya dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya hal-hal yang tidak dibawa kendali kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul aliyyul adzim. Artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyampaikan bahwa dalam ayat ini dijelaskan bahwa di dunia ini bisa saja terjadi bencana, baik bencana yang besar mengenai bumi maupun gunung Merapi meletus atau sebuah kota terbakar. Dan ada pula bencana kecil mengenai diri kita masing-masing, entah sakit, entah terjatuh dari tempat yang tinggi, entah tenggelam dalam air dan sebagainya. Demikian pula kita sendiri sebagai manusia melihat pergantian sakit dan senang, mujur dan malam, penderitaan, kekayaan pada mula-mula, kemudian kemiskinan datang menimpa. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, maka dapat kita simpulkan bahwa hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Sikap sabar menjadi kunci utama dalam menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar dengan cara menerima dan merubah persepsi kita dalam menanggapi semua hal tersebut dengan respon positif, dengan kalimat tahmid, istighfar, tahlil, ataupun berdoa dan lain sebagainya. Dengan cara demikian, hati kita akan menjadi tenang, pikiran tetap akan jernih, dan iman kita akan semakin kokoh dalam menerima setiap ujian yang menimpa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasallat aynu bi nazaratin wa ajnu bi khabar. Ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhara wa ma batana wa'lamu anna Allaha amarakum bi-amri bada'a bi nafsihi was-sanni bi malaikati musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah.